Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu semua, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat semuanya. Yang terhormat Profesor Mas Ustadz, Profesor Dr. Sri Hadi Agung Priyono. Beliau adalah dosen di Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor di Bogor. Beliau juga merupakan alumni SMA 3 Malang tahun 81. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa mengikuti kajian subuh online pada hari ini Kamis 6 Februari 2025 yang juga bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1446 Hijriah. Kita sudah memasuki bulan Sya'ban, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita umatnya hingga akhir zaman kelak. Sebelum kita mulai, marilah kita mendengarkan lantunan Al-Quran surat Al-Waqiah, surat ke-56, ayat 63 sampai 66 yang akan dibawakan oleh Bu Endang. Monggo, Bu Endang, saya aturi panjenengan untuk maos. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aytum ma tahrusun. A'antum tasra'unahu am nahnu sariqun. Law nasa'u laja'alnahu hutatan fadaltum tafakkahun. Inna muhramu. Terjemahannya, maka apakah kalian perhatikan apa yang kalian tanam? Apakah kalian yang menanamnya atau kami yang menanamnya? Jika kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya hancur, maka jadilah kalian heran tercengang. Shadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman. Jazakallahu khairan katsiran Mbak Endang atas wawasannya. Semoga yang membaca dan kita yang mendengarkan selalu mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita akan membahas konsep rezeki yang akan dibawakan oleh Mas Ustadz Profesor Dr. Sri Hadi Agung. Monggo Mas Ustadz, Mas Yoni silahkan saya aturi untuk membawakan tausiahnya. Oke, terima kasih matur nuwun Mbak Bina. Mbak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Eh, Bapak Ibu sekalian, Mas dan Mbak sekalian yang semoga senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bersyukur kehadirat Allah pada kesempatan pagi hari ini Allah mudahkan kita dapat berjumpa dalam acara yang insya Allah menjadi kebaikan karena walaupun dalam format online seperti ini, insya Allah masih masuk, tetap masuk dalam apa yang disabdakan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW terkait dengan kebaikan orang-orang yang menghadiri majelis-majelis ilmu. Mas dan Mbak sekalian, mungkin ini nanti saya sebetulnya merangkum apa-apa yang sudah banyak disampaikan oleh para asatidz kita, para dai kita, dan juga tentunya dalam keseharian pengalaman kita sendiri mungkin banyak juga kita mengalami ya, dan tentunya Ibu Bapak sekalian apa namanya ilmu kita bersyukur bahwa Allah menganugerahi kita berada dalam Islam. Alhamdulillah kita mungkin termasuk orang-orang yang Islam karena orang tua kita Islam ya, atau di antara kita ada yang memang Allah karuniai hidayah di tengah setelah berada dalam agama lain, kemudian Allah karuniakan hidayah, kemudian menjadi orang Islam, dan mudah-mudahan menjadi Muslim itu dapat kita Allah karuniakan keistiqomahan pada kita untuk berada tetap di dalamnya. Dan kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, kebenaran Islam itu sesuatu yang kita yakini sebagai yang mutlak, dan insya Allah hanya melalui Islamlah semua perjalanan hidup kita di dunia maupun nanti di akhirat dapat dijamin oleh Allah untuk kembali ke surga Allah Subhanahu Wa Taala. Selain Amin ya Islam Rabbal Alamin. adalah agama-agama yang sudah disempurnakan oleh Islam, sehingga siapapun, bahkan jika Nabi Musa, Nabi Isa hidup di masa Rasulullah SAW, beliau bersabda, maka mereka juga akan mengikuti, mereka wajib mengikuti ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah. Ini menandakan bahwa Islam telah menghapus semua syariat-syariat sebelum Islam, dan yang paling mutakhir, kalau benda kan mungkin mutakhirnya masih bisa berubah-ubah seiring dengan zaman. Tapi kalau agama ini kita insya Allah adalah berada dalam agama yang paling sempurna, yang kita harapkan dapat membawa kita kepada jalan yang benar ya. Mbak dan Mas kalian, insya Allah pada kesempatan pagi ini sama-sama kita diskusikan satu hal yang mungkin secara keseharian banyak kita alami, namun secara syariat barangkali perlu kita semacam refreshing lagi ya, bahwa ternyata memang dalam Islam itu tidak hanya hal-hal yang ibadah yang besar, ibadah mahdoh, sholat, ya, pergi haji, puasa, dan sebagainya, yang ada aturan yang kita tampaknya perlu belajar dan kemudian mengamalkannya. Tapi dalam keseharian pun, dalam agama kita, alhamdulillah, semua petunjuk-petunjuk itu telah diberikan oleh Rasulullah, dan melalui sahabat-sahabat beliau, alhamdulillah, kita kemudian mendapatkan ilmu-ilmu itu. Dan salah satu hal yang mungkin menjadi sangat penting bagi kita adalah bagaimana kita memahami kondisi kita, keseharian kita dalam apa yang kita sebut dengan rezeki, ya, rezeki atau rezeki atau apapun lah kalau kita sebutnya ya Mbak ya, apa istilahnya bahasa kita masing-masing. Namun tentunya ini suatu hal yang penting bagi kita untuk kita pahami. Ya, mungkin dalam keseharian kita sudah mengalami dan kita mengamalkan hal-hal tertentu, tapi memahami lebih dalam mungkin akan menambah, ya insya Allah bisa menambah keyakinan kita, bisa menambah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti tadi surat yang dibaca oleh Mbak Endang, Ibu Endang, ya, Masya Allah ya, Allah secara umum tentunya
sudah Allah ingin kita perhatikan begitu ya. Kalau kita ini menanam tanaman, sebetulnya siapa sih yang menumbuhkan tanaman itu? Ya? Kamu atau saya, kira-kira begitu ya. Dan jika Allah berkehendak, tanaman yang ditanam itu tentu kemudian menjadi hancur dan kering. Tidak artinya tidak seperti yang diharapkan manusia bisa tumbuh menjadi menghasilkan sesuatu ya, malah hancur, kering, gagal panen gitu kira-kira ya. Jadi dan disitulah manusia kemudian eh, sering ya setelah panen gagal itu kemudian mohon ampun kepada Allah dan mengatakan bahwa oh, kami mengalami gagal panen dan kami kehilangan atau tidak mendapatkan rezeki. Nah, menyebut rezeki dari upaya tanaman yang dia lakukan tapi tidak dapat. Artinya di sini salah satu dari hal yang kita akan bahas itu adalah bahwa rezeki itu di tangan Allah dan Allah yang berkehendak menentukan apakah ini akan eh, seperti yang diharapkan manusia didapatkan atau tidak. Gitu. Nah, baik, saya mohon izin share screen ya, Monggo, Mas Andri ya. ampun ya, Kak. Ya, ya. Sebentar, share screen. Bismillah. Mudah-mudahan sudah terlihat ya, Mbak. Ya, Mas. Oke. ampun. Ya, terlihat. Ya, Ya. baik. Ini sebetulnya saya seperti yang disampaikan, yang sudah saya sampaikan, soalnya saya berusaha mengumpulkan eh, bahan-bahan dan mencoba menyampaikan apa-apa yang sudah diintisarikan oleh para beberapa dai kita. Ya. Yang pertama ingin disampaikan bahwa ternyata atau bahwa kalau kita membahas rezeki itu, Mas dan Mbak sekalian, ini adalah sebetulnya masuk dalam pembahasan tauhid, pembahasan terkait dengan akidah, pembahasan yang terkait dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan pembahasan terkait dengan bagaimana bahwa upaya mentauhidkan atau inilah intisari tauhid artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena eh, rezeki yang kita maksud atau rezeki yang sehari-hari kita peroleh, baik itu berupa materi atau tidak, nanti ada definisinya, mungkin nanti ada ruang lingkup rezeki itu seperti apa nanti. Tapi itu semua ternyata berasal atau Allah berkehendak memberikan kepada kita. Dan itulah sifat dan kemampuan Allah memang dimiliki hanya oleh Allah yang bisa memberi rezeki. Manusia tidak bisa, mungkin hanya menjadi wasilah bagi rezeki kita. Atasan kita atau bos kita atau seseorang yang menafkahi hidup kita itu hanya wasilah karena apa yang datang melalui beliau misalkan itu telah ditetapkan atau dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rezeki Allah atau kekayaan yang Allah miliki sangat amat tidak terbatas. Tidak berkurang sedikit pun jika semua manusia di muka bumi ini Allah penuhi rezekinya, maka yang ada di tangan Allah itu tidak berkurang sedikit pun uh, dan tetap artinya Allah Subhanahu wa taala ini maha kaya. Dan di antara yang kita ketahui ada nama-nama Allah yang Allah informasikan pada kita ya dan tentunya ada nama-nama Allah yang tidak diinformasikan karena panca indera yang diberikan kepada kita ini keterbatasannya ada ya, dan hanya bisa membayangkan atau bisa merasakan atau bisa melihat mendengar sesuatu yang sesuai dengan ukuran panca indera kita. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan 99 nama atau lebih yang maksudnya sesuai dengan panca indera yang ada pada manusia yang itu pun tidak semua bisa kita bayangkan. Gitu. Dan di antara nama-nama Allah itu ada nama Ar-Razik atau Ar-Rozak. Ya. Rozik dan Rozak. Nah, ini adalah nanti di slide selanjutnya kita lihat. Nah,
Yang kedua, selain mentauhidkan Allah, ini adalah bahasan tentang tauhid, bahasan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua bahwa membahas rezeki itu sebagian atau masuk dalam kategori rukun iman ya, rukun iman. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala ya. Seperti yang mungkin Mas dan Mbak semua paham atau sangat terkenal hadis Jibril, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab ya, dalam mungkin yang mempelajari 40 hadis ya, hadis Arba'in, salah satu hadis dalam hadis Arba'in, bagaimana diceritakan oleh Umar bin Khattab ada seorang laki-laki ya, datang pada saat Rasulullah bersama para sahabatnya duduk di hadapan Rasulullah dan menempelkan lututnya di lutut Rasulullah dan seterusnya, dan dia bertanya kepada Rasulullah tentang iman, tentang Islam, dan tentang ihsan, dan tentang hari kiamat ya. Mungkin itu secara redaksional Mas dan Mbak bisa nanti atau sudah memahami. Dan di antara pertanyaan malaikat Jibril tentang rukun iman. Dan Rasulullah menjawab antara lain beriman kepada Allah dan seterusnya sampai beriman kepada takdir. Ya. Maka ketetapan yang Allah berikan pada makhluknya. Nah, rezeki itu ternyata adalah ketetapan, ya, ketetapan yang Allah berikan kepada makhluknya. Salah satu dari ketetapan yang Allah berikan kepada makhluk. Sudah ditetapkan setiap individu kita ini sekian porsi, sekian porsi, sekian porsi. Kira-kira begitu gampangnya Mbak dan Mas kalian. Nah, tadi Ar-Razik dan Rozak seperti mungkin di surat Al-Jumu'ah yang sering dibaca, ya, mungkin di akhir surat ayat terakhir ya, Wallahu khairur razikin, ya, dan Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki ya. Ar-Razik itu memberikan, memberi rezekinya itu. Nama Allah, dan nama Allah itu sekaligus sifatnya ya. Kalau kita kan mungkin di antara kita yang ada yang bernama Hanif ya, lurus. Tapi orangnya nggak lurus, orangnya misalnya mafia ini apa begitu ya, preman di mana itu namanya Hanif. Bisa begitu kalau manusia. Kalau Allah tidak ya. Kan Allah Rozik, Rozik berarti Allah memang eh, Allah lah yang memberikan rezeki dan tidak ada makhluk lain yang bisa saja dia diberi nama seperti ini, tapi sekali lagi dalam syariat kita tidak boleh memberi nama seperti nama Allah. Kecuali pakai Abdul ya, Abdul Rozik, Abdul Rozak, boleh ya. Nah, tapi kalau langsung itu adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu menandakan bahwa hanya Allah yang mampu seperti itu. Allah yang mampu memberi segala sesuatu ya. Dan Rozak, Rozak itu bahwa Allah ini sangat kaya sehingga dia memberikannya berulang-ulang. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pada manusia tidak berhenti satu hari sekali aja gitu ya, tetapi kita tiap hari ini Allah Subhanahu wa taala karuniakan kita bernafas, berpikir, bisa melihat, bisa mendengar, mencicipi makanan setiap detik sampai kita tentunya masing-masing punya usia wafat, itu Allah karuniakan terus-menerus, dan itulah rozak ya. Banyak memberi rezeki, terus-menerus ngasih rezeki. Kalau rozik tadi yang memberikan rezeki. Nah, dari dua nama Allah ini, maka ini menandakan bahwa hanya Allah yang mampu melakukan seperti itu, memberikan dan dalam jumlah yang tidak berhenti sampai dengan tentunya usia manusia itu. Nah, Mas dan Mbak sekalian, semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mencoba ya, para ulama mencoba mendefinisikan rezeki itu tidak terbatas pada hal yang mungkin kita rezeki itu materi, katakanlah sempit lagi uang, lebih sempit emas gitu-gitu ya, seolah-olah hanya itu ya. Tetapi ternyata ya segala sesuatu yang bermanfaat, uang bermanfaat tentunya saat bagi kita dalam kehidupan dunia ini ya, makanan, pakaian, sampai kepada pasangan hidup kita, istri, suami tentunya ya, itu semua termasuk rezeki. Begitu pula anak-anak kita itu ya, anak-anak laki-laki, perempuan. Nah, di sini disebutkan perempuan karena pernah ada orang suatu zaman orang-orang yang tidak mau anak perempuan gitu ya. Malu punya anak perempuan dan seterusnya. Dan termasuk ya apa yang kita alami dalam kehidupan kita, keseharian kita, kesehatan kita, pendengaran, penglihatan ya.
Ini semua didefinisikan. Dan definisi ini nanti ada istilahnya konsekuensi, ya. Karena semua yang ditulis di sini, pakaian, makanan, istri, anak, kesehatan, pendengaran, penglihatan, ini nanti yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah kasih, nanti ditanya, buat apa waktu itu, ya? Apa yang kamu lakukan terhadap itu, ya? Kira-kira seperti itu. Harta misalkan itu berupa harta, uang, emas, dan sebagainya, diberikan pada kita itu, apa yang kita lakukan dengan benda itu? Anak yang dikurniakan pada kita, pendidikan apa yang diberikan, gitu, ya. Pendengaran, bahkan nanti pendengaran, penglihatan, ya, anggota tubuh kita ini, kesehatan badan, akan memberi saksi kepada apa yang kita lakukan selama hidup di dunia. Nah, ini jadi definisi rezeki itu adalah seperti semua hal yang bermanfaat, namun nanti berkonsekuensi. Nah, ini yang perlu kita pahami, karena banyak orang yang seolah-olah tidak berkonsekuensi apa-apa hal-hal yang diterima ini, gitu ya. Padahal itu semua nanti kalau yang kita di kantor apa ya, yang suka diaudit gitu ya, audit keuangan, audit barang, inventaris segala macam, mana komputer yang kamu beli dan sebagainya, itu pertanyaan di dunia aja udah mulai seperti itu. Oh, ini ada Mbak Yuku ini, Mbak Sri Nurdiati. Beliau ini suka bertanya-tanya ini kalau apa namanya mengaudit. Ya, baik. Nah, Ibu Bapak sekalian, Mas dan Mbak sekalian, dan rezeki yang dari Allah itu kalau kita bagankan, ya, bagankan, Allah ini karena Maha Rahman, Maha Rohim, rezeki umum dan rezeki khusus. Umum ini terutama yang berkaitan dengan pengertian materi, itu Allah berikan semuanya, yang dunia ini Allah berikan semua kepada nggak hanya orang beriman, orang kafir pun Allah kasih. Ya. Nah, bahkan kadang kita merasa lebih banyak orang kaya dari grup kafir, grup non-muslim, dibandingkan dengan orang kaya dari kelompok Islam. Ya. Nah, ini menandakan bahwa Allah, rezeki atau dunia yang diberikan Allah kepada mereka itu bukan tanda seorang dikasih rezeki dan banyak itu mulia, bukan. Ya. Karena orang kafir juga dikasih kekayaan yang bahkan melebihi. Ya. Jadi banyaknya orang kafir yang kaya raya itu bukan menjadi dalil bahwa kekayaan itu tanda mulia, gitu ya. Jadi memang bukan, gitu ya. Nah, tentunya rezeki yang diberikan secara umum pada kita itu mencakup rezeki halal dan haram, dan tentunya yang halal dan haram ini marilah atau Nabi SAW juga menganu kepada aware gitu ya, memberi peringatan pada kita untuk berhati-hati, mencari rezekilah kalian, tapi carilah rezeki yang halal dan jangan yang haram. Nah, itu sudah batasan itu pun diberikan pada kita. Nah, lalu rezeki yang khusus, ya, rezeki yang khusus yang Allah berikan hanya pada kaum muslimin beriman dan kemudian dapat melaksanakan ketakwaan kepada Allah, terutama nanti di akhirat, ya. Mungkin di alam barzahnya juga sudah diberi kenikmatan, rezeki kenikmatan akhirat, yaitu berupa nikmat di surga. Kalau pada orang kafir, hanya rezeki umum yang dinikmati di dunia. Orang Islam, rezeki umum dapat, rezeki khusus insya Allah dengan apa yang dia lakukan, apa yang dia upayakan sesuai dengan syariat, ya. Kalau punya harta ada zakatnya, ada infaknya, ada apa namanya, hal-hal yang memang disyariatkan, itu tentu akan memberikan dia bekal yang lebih keberkahan di dunia maupun di akhirat. Orang-orang kafir dengan hartanya itu dia membangun 1000 masjid, dengan hartanya itu dia memberi makan kaum duafa satu pulau, tidak akan membawa apa-apa bagi dia karena dia bukan tidak berada dalam Islam. Nah, itu garis tegas yang diberikan oleh Islam kepada kita semua. Nah, jadi tadi kembali ke Ar-Razzaq sebentar, kembali kepada sifat Allah yang bisa memberikan yang hanya Allah lah yang memberikan rezeki.
Nah, ada konsekuensi yang harus kita pahami, Rozik, ya, bahwa Allah lah yang em, me- membentangkan atau memberikan rezeki seberapa besar kepada setiap makhluknya itu, ya, sesuai dengan kehendaknya. Sehari-hari bisa kita lihat seolah-olah ya, seolah-olah, wah, tetanggaku kaya banget nih, aku kok enggak gitu dan sebagainya lah. Itu menandakan Allah berikan ya. Saya udah sekolah susah-susah kok cuma begini aja ya gitu ya. Nah itulah rezeki yang Allah berikan ya. Kemudian Allah menentukan rezeki pada manusia itu nanti kita lihat di slide-slide selanjutnya. Sebagaimana seperti tadi kita iman kepada takdir, itu paketnya, paket diri kita ini ada paket di dalam diri kita ini usia kita, rezeki kita, ya. Kemudian hal baik dan buruk kita, ya. Itu sudah apa namanya? Sudah satu paket dalam diri kita ini. Jadi ajal itu kapan, maka rezeki juga semisal itu, ya. Ajal ini akan mengejar manusia. Rezeki juga mengejar manusia. Jadi sebetulnya kita tidak perlu tanda kutip ya. Tentunya nanti ada klausul ya, bahwa rezeki itu harus dicari. Ya, sebagaimana kita berupaya mendapatkan hal-hal yang baik dalam kehidupan ini, mengamalkan beramal sesuai dengan yang Allah syariatkan, Nabi perlihatkan pada kita, contohkan pada kita lakukan, maka kita mendapatkan kebaikan, mendapatkan rezekinya, dan seterusnya ya. Nah, itu akan mengejar, sudah ditentukan dan sebagaimana ajal, maka rezeki ini juga akan mengejar kita. Kemudian Allah menjamin seluruh rezeki makhluk yang ada di muka bumi ini, mulai dari yang kita tidak lihat sampai ke kita diri kita sendiri, itu adalah Allah jamin rezekinya. Ya. Dan Allah sering menggandengkan kekuatan Allah, Al-Quwati, dengan Ar-Rozak ini, bahwa Allah itu maha kuat dalam memberi rezeki. Makhluk seluruh dunia ini Allah nggak capek, nggak lemes kasih rezeki sini sini capek. Seperti kita membagikan sembako satu malam aja udah lemes gitu ya, itu manusia ya. Tapi Allah maha kuat, maha kaya, maha kuat untuk terus-terusan memberi rezeki tanpa henti. Nah inilah konsep uh, tauhid kita, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, secara umum sudah dijelaskan di awal tadi ya, banyak penjelasan yang mengkait hal ini, tetapi kita pastikan, jadi pembahasan yang kedua ini bahwa semua makhluk apapun ya yang hidup di muka bumi ini, berakal atau tidak berakal, rezekinya telah dijamin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak satupun yang bergerak di muka bumi kecuali Allah menanggung rezekinya. Dan kemudian juga dari hadis Rasulullah tadi yang saya sampaikan, pada usia janin yang ke 120 hari, itu Allah utus malaikat ya, ke janin dan meniupkan ruh, kemudian ada paket ya. Jadi kalau kita pergi ke restoran kan paket hemat, paket A, paket B, itu oh maaf ini jadi angkat tangan nih. Ya, paket hemat itu apa namanya? eh, sudah dalam ada komposisinya. Ya. Maka manusia pun demikian. Setiap kita itu sudah ada rezekinya, ajal, amal, ya seperti apa nanti dan hal baik buruk yang akan dialami oleh masing-masing kita ini di dalam paket kita ini seorang Yoni lahir di dunia ini paketnya itu sudah Allah tetapkan kepada semua dari kita. Jadi ada rezeki yang dipaketkan di dalam satu individu manusia itu ada rezekinya. Nah, ada cerita dari Ibnu Katsir tentang seseorang yang datang dan mengadu kepada seorang ulama pada saat generasi tabiut tabiin ya, generasi setelah tabiin ya, yaitu Ibrahim bin Adam. Karena anaknya banyak dan dia kerepotan kira-kira gitu, sama seperti apa yang kita alami apa istilahnya sehari-hari ya, seperti sekarang ya Mas ya.
banyak anak, wah, banyak anak ini repot, ini anak dua aja sekolahnya udah pusing, misalnya gitu. Jadi mengadukan repotnya banyak. Terus kata Imam Ibrahim bin Adam ini, ya udah kalau gitu coba silahkan dikirim ke sini anakmu yang rezekinya tidak ditanggung oleh Allah. Nah, baru dia berpikir, oh iya, jadi dia terdiam dan terkena itu sindiran itu ya, bahwa karena tidak ada seorang anak pun, seorang manusia pun yang dilahirkan, bahkan makhluk eh, melata yang tidak ada rezekinya, nggak ada. Nah, wah, kalau gitu enak dong, kita sudah lahir dalam paket yang sudah punya rezeki. Jadi ya udah, kita duduk aja, tahu-tahu nanti terima kiriman duren gitu ya, atau rezeki-rezeki lainnya. Nah, itu apakah seperti itu? Ya, ternyata tidak, karena klausul-klausul kemudian itu ada terkait dengan syariat tentang ikhtiar, syariat tentang tawakal, dan seterusnya yang diajarkan Islam, yang itu menandakan bahwa kita harus melakukan sebab untuk mendapatkan hasil. Ya. Nah, dan yang kedua, takdir itu kita nggak tahu. Ya. Takdir itu kan kita nggak tahu nih. Di tahun ini kita alhamdulillah bisa umroh atau dapat giliran pergi haji. Banyak dari teman-teman kita juga sama-sama ini tapi tidak gitu ya. Atau sebaliknya, mereka berangkat, kita enggak. Ya, kita nggak tahu takdir itu ya, karena itu adalah rahasia Allah. Besok ternyata hari berikutnya seseorang mendapatkan bonus dari atasannya sekian, tanpa dia sadari hari sebelumnya bahwa itu apa namanya sesuatu yang dia pikirkan semalam, oh besok saya kayaknya dapat 50.000 nih, misalnya gitu ya, itu nggak bisa kita bayangkan atau tidak ya. Jadi walaupun sudah ditakdirkan, karena itu rahasia Allah yang tidak kita ketahui, maka sesuatu yang tidak kita ketahui nggak boleh jadi alasan. Ya. Mau nggak tahu kok jadi alasan bahwa kita nggak usah kerja lah, kita di rumah aja, toh kita sudah satu paket dengan rezeki kita. Nggak bisa, karena ada tawakal ya. Nah, juga salah satu hadis dari Umar bin Khattab yang lain, ya, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan benar-benar tawakal, Allah akan memberikan rezeki sebagaimana Dia memberi rezeki kepada seekor burung. Burung ini burung nggak kuliah, nggak punya pekerjaan ya di kantor dan sebagainya. Dia keluar pagi hari, lapar, sore hari pulang dalam keadaan kenyang, karena dalam perjalanan itu memang Allah karuniakan dia rezeki mendapatkan makanan-makanan ya dari keadaan-keadaan. Jadi tidak boleh berpangku tangan konsepnya. Konsep berikutnya, Mas dan Mbak sekalian, seperti yang tadi disampaikan, kuncinya satu paket sampai orang ini selesai. Jadi setiap jiwa tidak akan mati sampai dia menghabiskan semua jatah rezekinya. Jadi kita hidup ini kan satu paket, ada rezekinya. Dan dia rezeki itu pasti akan datang, yang sudah ditetapkan tuh dia itu pasti akan datang sampai dia meninggal dunia. Jadi Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Imam Baihaqi, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian tidak akan mati sampai sempurna jatah rezekinya. Karena itu, jangan kalian merasa rezeki kalian terhambat. Bertakwalah kepada Allah, wahai sekalian manusia, carilah rezeki yang baik, ambil yang halal, dan tinggalkan yang haram." Jadi ini perintah Rasulullah bahwa dan peringatan dan perintah Rasulullah ya, bahwa kalian tidak akan meninggal kecuali rezeki kalian sudah eh, jatah akhir dari rezeki itu sudah dinikmati. Dan kita bisa bisa apa ya, dari pengalaman keseharian kita mengetahui orang lain dan sebagainya, ada saudara kita atau siapa yang meninggal, tadi pagi dia makan nasi goreng, terus nggak lama meninggal, misalnya gitu ya. Nah, nasi goreng itu adalah rezeki dia yang tercatat, rezeki terakhir yang dia dapatkan sebelum dia meninggal. Sama seperti itu, ini ada cerita yang populer di dalam apa dakwah-dakwah para ustadz kita, dari Syekh Soleh Al Magamisi, tentang seorang lelaki yang jatuh ke dalam sumur ya.
Ada mungkin di antara Mas dan Mbak sekalian sudah pernah dengar cerita ini. Ada seorang laki-laki yang terpleset masuk sumur ya, minta tolong dan akhirnya ditolong oleh orang-orang ya. Ditolong, diangkatlah dia ya, diangkat. Ya, kan gemetar ketakutan dan orang bertanya, loh kok bisa kamu itu masuk sumur gitu ya. Oke, tenang dulu. Dikasih susu. Nah, dia dikasih susu, minum susu, susu udah agak tenang, terus dia cerita, gini loh tadi saya itu gini, gini, gini. Terus dia memperagakan cara dia tadi jatuh gitu, kira-kira gitu ya, keplesetnya itu diperagakan. Dan dia kepleset lagi, masuk lagi ke dalam sumur itu, dan tidak terjatuh yang kedua ini, dia ditakdirkan meninggal. Maka susu yang dia minum terakhir tadi setelah ditolong itu merupakan uh, seperti ya seolah rezeki dia yang terakhir ya, yang dia dapatkan sebelum dia masuk sumur lagi dan dia meninggal. Nah, itu adalah menandakan bahwa rezeki ini mengejar kita. Belum, kalau tadi jatuh yang pertama seolah-olah kok belum mati ya, karena susunya belum dia minum. Susu yang merupakan rezeki terakhir dia itu belum terminum oleh dia. Maka keadaan membuat dia sedemikian rupa bisa tertolong lagi, minum susu, baru kemudian dia wafat. Ya. Itu contoh cerita yang memang mungkin kita alami dalam keseharian kita. Selanjutnya yang keempat, ini dari nanti ada 6 poin ya, Mas dan Mbak sekalian. Ada 6 poin, ini poin keempat sekarang. Rezeki itu adalah apa yang kita konsumsi dan yang kita manfaatkan. Ya, karena kita kan nggak tahu nih rezeki kita tuh apa aja yang sudah ditakdirkan. Maka yang kita rasakan dan kita bisa manfaatkan, sebetulnya itulah hakikat rezeki kita. Sementara yang kita kumpulkan tuh ada di deposito, di simpanan-simpanan di ember-ember kita, misalnya ya, kita masukin harta kita ke dalam penyimpanan tertentu ya. Bahkan Korun itu kan punya gudang harta yang kuncinya aja dipikul orang ya. Itu ternyata belum tentu menjadi jatah rezeki kita. Kalau kita tidak memanfaatkan dan tidak merasakan dari itu gitu ya. Merasakan menyimpannya aja belum termasuk dalam rezeki ya. Nah, dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Sikhir radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, manusia itu selalu mengatakan mali, mali, hartaku, hartaku. Ya. Mengumpulkan harta. Padahal hakikat dari harta itu adalah yang dia makan terus habis kan. Dia gunakan pakaian-pakaian ini lalu rusak, lusuh, habis. Dan apa dari harta itu yang ada yang dia sedekahkan. Nah, yang terakhir inilah sebetulnya hakikat harta yang dia bermanfaat bagi dia di hari kiamat. Ya. Yang lain bisa jadi nanti bukan milik dia. Dia punya 1 ton beras yang dia bisa makan, rezekinya dia itu hanya 1 piringnya yang dia jadikan makanan nasi dan sebagainya. Kalau dia pun punya 1 ton beras di rumahnya. Ada 100 mobil nih, ya kemarin tuh ada siapa ya men-sharing, ada teman yang share presiden yang digulingkan di Suriah itu punya 300-an mobil. Itu yang dia pakai, tentunya manusia normal ya makainya 1 atau 2 ya, mungkin ganti-ganti bisa ya. Tapi ya itulah rezekinya yang dia pakai. Punya 100 rumah, itu pun dia pakai 1 rumah dan bukan 1 rumah secara luas begitu. Paling 1 kamar dia pakainya. Ya, rezekinya di situ. Dan yang kita tadi sudah kita sampaikan di awal-awal, berkonsekuensi, Mas dan Mbak sekalian. Apa yang kita kumpulkan itu belum tentu kita nikmati, tapi sudah pasti ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apanya? Karena termasuk harta tadi ya, 100 rumah, 100 mobil, 100 apalah pulau, dan laut, segala macam, eh, ditanya oleh Allah. Walaupun kita nggak menikmati ya. Jadi sudah pasti akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena
dari mana dan untuk apa. Pertanyaan tentang harta ada dua. Ya. Nah, ini di sini dihisap oleh Allah. Ya. Semua pemasukan yang kita dapatkan tanpa kecuali, meskipun belum tentu kita memanfaatkannya. Sumalatus aluna yauma izin anin naim. Hari kiamat itu sungguh kalian akan ditanya tentang berbagai kenikmatan yang kita peroleh. Makanan lah, pakaian lah, kondisi kita lah, mobil lah, rumah lah, ya. Semua akan Allah tanyakan, ya. Rasulullah bersabda dalam hadisnya dari riwayat Imam Tirmidzi, pada hari kiamat itu tidak akan bergeser telapak, artinya dia tidak bisa maju lagi ke tahap selanjutnya sampai dia ditanya dulu, diminta pertanggungjawaban tentang usianya, kemana dihabiskan, ilmunya, bagaimana dia mengamalkan, ya, punya ilmu tentang sholat dan sholat enggak gitu, kira-kira gitu ya. Harta, nah dari mana dan kemana dibelanjakan, dari mana dia peroleh, haram, halal, kemana dibelanjakan, infak, sodako, foya-foya, dan badannya yang diberikan ini untuk apa digunakan. Ya. Ini semua akan ditanya dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa namanya? Bahkan dari surat Al-Takatsur itu semua yang kita bahkan makanan yang kita makan yang memang kita perlu makan karena untuk menyambung metabolisme sel dan untuk kehidupan itu pun akan ditanya. Bukan hanya rumah, kulkas, apa ya sekunder, tapi juga bahan primer yang kita makan saat itu akan ditanya. Ya, karena Rasulullah dan para sahabatnya pada suatu malam kelaparan, kemudian datang ke rumah seorang sahabat dan disuguhkan makanan dan apa istilahnya Rasulullah dan para sahabatnya makan dan Rasulullah bahwa ini nanti akan ditanya di hari kiamat kelak. Makanan padahal itu makanan pada saat lapar ya. Pada saat beliau kelaparan ya, keluar malam kelaparan cari makan ketemu dengan Umar bin Khattab, ketemu dengan sahabat Abu Bakar ya yang juga sedang kelaparan sama-sama mencari keluar malam mencari makanan gitu ya. Itu kelaparan ya. Dan itu makanan itu artinya untuk menambal kelaparan. Itu pun Rasulullah bahwa ini akan ditanya. Sungguh kenikmatan ini akan Allah tanya. Nah, kemudian bahwa selain tadi bahwa pertanyaan-pertanyaan itu antara lain kan kamu diberi kesehatan, diberi air ya, yang menyegarkan. Nah, itu adalah terus bagaimana apa yang kamu lakukan dengan itu. Jadi hisab ini termasuk sesuatu yang harus kita yakini dan bahwa itu paket dalam rezeki kita termasuk dengan pertanggungjawabannya kira-kira. Nah, semakin banyak pemasukan seseorang, dia akan menjalani hisab yang lebih lama sehingga dia tertunda masuk surga akibat dihisab dulu. Belum selesai hisabnya, wong hartanya banyak banget ya. Ditanyanya itu ya jadi dari Abdullah bin Amr bin As bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kaum muhajirin, sesama muhajirin, yang miskin itu masuk surga 40 tahun sebelum kaum muhajirin yang kaya. Dan dari hadis lainnya, muslim secara umum, muslim yang miskin dan kaya itu karena gara-gara dihisap, yang kaya tentunya lebih lama dihisap itu tertunda masuknya, ya. Yang miskin masuk duluan 500 tahun sebelum yang kaya masuk. Tertunda 500 tahun. Akibat hisap terhadap harta. Nah, ini adalah konsekuensi yang perlu kita sadari dan upayakan bagaimana Allah mudahkan hisab kita. Ya. Maka perintah terhadap harta ada syariatnya dalam Islam. Ada zakatnya, ada infak, sodako, ya. Ini kan dalam jalan-jalan Allah dan seterusnya. Ya. Memberi nafkah keluarga dan sebagainya. Ya. Kemudian yang poin terakhir lah ini ya Mbak ya, Mas dan Mbak sekalian, bahwa secara prestasi, secara kebaikan manusia itu tidak diukur dari penampakan
yang kita lihat ya, dia berharta banyak, wah dia rupanya dimuliakan Allah. Tadi sudah kita di slide-slide awal sudah itu bukan tanda kemuliaan ya. Dan kemudian, enak banget ya, ternyata dia diberi kekayaan harta yang banyak. Nah, itu juga belum tentu ya, belum tentu kalau dia itu tidak bisa memberikan manfaat dari hartanya itu kepada yang lain ya. Jadi manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Ya, riwayat Imam atau Broni. Dan manusia itu ibaratnya barang tambang. Ya. Barang tambang itu maksudnya kan tambang-tambang itu kan emas, perak, nikel, kerikil, bahkan pasir itu tambang kan, tambang pasir, tambang kerikil ya. Dan itu berbeda sekali ya, emas tentunya sangat berbeda dengan kerikil ya, dan seterusnya. Nah, manusia itu juga ibaratnya begitu, ada manusia yang emas, manusia yang levelnya pasir ya, perak, nikel, semakin turun batu bara, kemudian bahkan kerikil atau bahkan pasir ya, level-levelnya begitu, itu beda levelnya itu tergantung dari pemahaman dia terhadap agama. Karena orang yang paham agama, kemudian dia paham bagaimana rezeki yang disampaikan pada dia atau yang dia diberikan Allah pada dia dapat dia manfaatkan dan akan memberikan tentunya apa istilahnya malah menjadi pahala tadi ya. Jadi harta itu dia makan habis, dia pakai usang dan dia sedekahkan. Nah, yang tinggal kepada kita itu yang disedekahkan, ya. Yang disedekahkan. Ya. Nah, dan itu hanya orang yang paham agama, ya, berusaha mengamalkan, menggunakan hartanya untuk sesuatu yang bermanfaat bagi. Betapa banyak ya kita lihat ya orang yang berkecukupan mungkin ya secara uh, dunia begitu ya, tapi itulah dia tidak ya. Dan memang ada juga jika dia tidak paham agama, uh, dia jadi sibuk dunia, sudah mencukupi untuk pergi haji pun dia bisa nanti ajalah haji kalau udah tua gitu ya. Padahal dia belum tahu ya, apakah dia sampai tua ataukah hartanya kemudian ada pada saat dia tua dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah sesuatu yang dia lalaikan ya, tidak menggunakan hartanya pada jalan yang benar. Gitu ya. Atau sebaliknya ada orang yang tidak paham agama walaupun bukan tidak paham, dia bukan Islam bahkan, tapi berusaha memberikan manfaat yang banyak ya, menolong orang, membangun panti jompo, membantu masjid dan sebagainya. Tanpa agama dia tidak terhitung dalam maksudnya apa yang diamalkan itu akan sia-sia belaka. Nah, demikian Mas dan Mbak sekalian uraian sederhana pagi hari ini ya. Semoga bisa memberikan manfaat ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga mengkarunia kita rezeki yang baik. Di pagi juga ada doa dalam zikir pagi ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ada 3 hal yang kita minta di pagi hari, yaitu ilmu yang bermanfaat, ya, ilmu agama, ya, terutama yang dapat memberikan manfaat dalam kehidupan kita ini. Kemudian rizqan thayyib, ya, kita selalu bermohon kepada Allah rezeki yang thayyib, rezeki yang halal, kebaikan yang baik, ya, yang berasal dari hal-hal yang halal, ya, dan upaya amal kita yang bisa kita lakukan untuk hal tersebut ya, amalan mutaqabbalan, amal-amal yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian sekilas dari apa yang bisa saya sampaikan Mas dan Mbak sekalian, tentunya kurang lebihnya saya mohon maaf dan kebetulan hari ini juga harus kuliah pagi jadi mungkin agak terbatas waktunya. Monggo kalau ada hal-hal yang ingin ditambahkan dari Mas dan Mbak sekalian. Demikian. Kembalikan ke Mbak Vina. Jazakumullahu khairan katsiran, Adinda, Dek Yoni, Prof Yoni. Kira-kira sampai jam berapa ya, Dek, ini panjenengan? Kalau boleh ini 6.30 Sudah masih. selesai? Iya. 6.30 sudah selesai.
harus Oke, ke eh, ajar pagi diminta Bu, ini nih Mbak Sri Nurdiati ini kalau ini kenceng kok nggak ngajar pagi. langsung aja saya bacakan karena sudah jelas tadi apa tausiah dari Prof Yoni, mungkin nggak usah disimpulkan kita sudah paham. Langsung aja pertanyaan ya, ini Prof Yoni. Ini ada Oke. pertanyaan dari Mas Udin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan pemberian orang-orang non-Muslim pada sumbangan pembangunan masjid yang biasanya pengumpulannya dilakukan di jalan raya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumbangan dari non-Muslim untuk pembangunan masjid. Oh, oke. Pertama tadi ya batasan kita dengan um, ya jadi Allah Subhanahu Wa Taala lewat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita yakini bahwa inna dina bil Islam, bahwa tidak ada agama selain Islam dan hanya Islamlah yang Allah ridhoi. Artinya semoga ya para saudara-saudara kita kaum non Muslim uh, dalam Allah karuniakan hidayah ya selama dia masih hidup dapat mengenal Islam dan kemudian masuk Islam karena melalui Islam lah itu salah satu syarat diterimanya amal. Pertama dia harus orang Islam. Kemudian tentunya niat ikhlas dan mencontoh dari apa yang Rasulullah ajarkan. Kira-kira begitu ya secara umum. Nah, kalau intinya kalau seorang non-Muslim dan Allah sudah sampaikan hal itu bahwa apa yang dia usahakan itu bagaikan nanti debu di atas batu yang ditiup angin gitu ya, hilang. Nah, tidak ada mungkin dia dapat kebaikan-kebaikan di dunia ya, makanya Allah rezeki umum itu dialami oleh semuanya termasuk kaum non muslim, dia mendapatkan kebaikan seolah-olah hartanya bertambah dan sebagainya dengan dia membantu masjid dan sebagainya. Nah, satu sisi itu jika dia non muslim, maka apa yang dia usahakan tentu tidak diperhitungkan ya dalam ini Allah. Jadi non muslim itu udah langsung tuh nanti thread jalurnya udah langsung masuk ke ya kita harus yakin tentang hal itu bahwa mereka kaum innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina finari jahannam nanti akan masuk ke jahanam. Kemudian yang kedua terkait dengan mudah-mudahan kita dalam memakmurkan masjid, mencari dana dan sebagainya itu para ulama kita memberikan nasihat-nasihat ya. Karena ada hadis Nabi lainnya terkait dengan jangan sampai mengganggu di jalan begitu ya. Berkerumun di jalan, kumpul-kumpul di jalanan mengganggu orang lewat itu saja dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga kita upayakan ya pengumpulan dana yang di jalan dengan artinya ada orang yang merasa terhambat itu kita upayakan jangan sampai melewati melakukan sesuatu yang untuk kebaikan tapi caranya kurang tepat gitu ya. Mengumpulkan dana untuk masjid bagus, tapi cara yang dipakai ternyata tanda kutip menyelisih juga dari salah satu yang Rasulullah tanda kutip apa istilahnya peringatkan jangan kalian mengganggu. Bahkan iman seseorang itu ditandai dengan membuang gangguan di jalan ya, bahkan menyingkirkan satu duri kecil dari jalanan yang dapat mengganggu orang itu adalah bagian dari keimanan. Nah, jadi banyak cara lain ya tentunya untuk bisa mendapatkan ini dan tentunya melalui dakwah-dakwah seseorang akan tergerak hatinya ya dakwah seperti katakanlah rezeki itu begini loh kalian akan diminta pertanggungjawaban dan kalian kalau tidak di harta itu ada dua pertanyaan dari mana dan kemana ya. Dari mana dan kemana nah kemananya ini mau kemana nih nah gitu kan maka ini ada nih masjid yang sedang akan dibangun silahkan ke sini aja nih akan memberikan dampaknya. Nah, seperti itu kita rutinkan dalam percakapan dan seharian mungkin lebih baik daripada tanda kutip memberi gangguan di jalan gitu ya. Nah, walau alam bisawab. Matur nuwun sangat pertanyaan jawabannya dari eh, Mas Yoni. Untuk mungkin saya nyambung sedikit ya, Yoni ya. Itu Oke. juga begini.
pada saat kita akan merayakan Idul Adha, itu juga ada tetangga-tetangga non-Muslim yang juga menyumbang gitu. Jadi mereka mengumpulkan uang untuk ini saya juga mau ikut kurban gitu. Ini bagaimana ini? Ini menyambung ini karena ini saya ingat gitu. Ini bagaimana Oke. ini? Panitianya juga Em, agak bingung. oke. Eh, kita selalu berdoa mudah-mudahan sahabat-sahabat kita, tetangga kita yang belum Muslim melalui siar-siar melihat apa yang dilakukan kita, makanya memberikan contoh yang baik itu selain istilahnya menyampaikan kalimat, menyampaikan tulisan, juga akhlak kita sehari-hari ini kan eh, istilahnya Rasulullah juga menyampaikan tentang hal itu, ya, bahwa beliau datang untuk memperbaiki akhlak manusia. Dan akhlak ini berbuat baik ya kepada non-Muslim itu hak hak dia sebagai tetangga kita berbuat baik kepada non-Muslim. Dan dengan itu kita harapkan dia tanda kutip ada tertular dan Allah karuniakan hidayah untuk dia masuk Islam. Nah, namun jika dia tetap tidak Muslim, apa-apa yang tadi ya sekali lagi ya Mbak Vina, ya, apa-apa yang dia upayakan untuk membantu dan sebagainya ya sebatas kebaikan dunia yang mungkin Allah balas dengan kebaikan dunia semisal ya. Nah, namun untuk hitungan akhirat dia tidak akan masuk ya dalam hitungan akhiratnya. Nah, di sisi lain pada saat Idul Adha daging kurban yang kita dapatkan itu selain untuk orang yang ini juga sebagian disedekahkan. Nah, sedekah itu bisa kepada berupa hadiah atau sedekah bisa kepada teman-teman kita yang non-Muslim dalam rangka antara lain bisa memberikan tanda kebaikan bahwa orang Muslim tuh baik ya, kalau gitu saya tertarik nih dengan Muslim. Nah, itu tujuan antara lainnya seperti itu. Jadi hadiah boleh daging kurban tentunya insya Allah boleh disampaikan atau diberikan pada seluruh kompleks kita ini termasuk teman-teman non-Muslim kita ya untuk mereka ini Mbak, mereka nikmati juga gitu ya. Walau alam. Jazakallah, jazakallah katsiran, Mas Ustadz Yoni. Mungkin ada teman-teman yang akan mengajukan pertanyaan secara langsung. Saya silakan, monggo. Boleh Saya bertanya? sudah. Oke. Monggo silakan Mas Rodian. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustadz, ikut bertanya Waalaikumsalam tentang warahmatullahi. ya tentang rezeki tadi. Kalau kita sudah meninggal, artinya sesuatu yang belum dimanfaatkan itu bukan bagian rezeki kita kan gitu Ustadz ya. Nggih. Ya. Nah, kalau kita misalnya kita sudah meninggal, tapi masih ada harta kita. Kemudian anak kita menyumbangkan misalnya untuk sesuatu dengan niat untuk kita. Apa itu bagian dari kita juga gitu Ustaz? Ah, Alhamdulillah. Ya baik Ustaz itu. Ya, Terima kasih Ustaz. terima kasih Pak Mas Rodian. Gini. Jadi tadi disampaikan bahwa rezeki adalah yang kita manfaatkan, kita manfaatkan, kita rasakan, itulah bagian dari rezeki kita. Apa yang kita simpan dan seandainya kita meninggal itu adalah harta waris, ya, harta waris dari kita kepada mereka-mereka yang berhak menerima waris dari kita, apakah istri, anak, gitu. Jika ada orang tua yang masih hidup, orang tua dapat, ya, dari harta kita itu. Nah, mereka lah yang akan menikmati harta-harta itu. Kemudian seandainya, insya Allah ya, putra-putra kita, putri kita, ya dari harta-harta waris harta yang dia terima dari warisan kita itu, kemudian ada yang disedekahkan, ada yang diapakan. Amal kebaikan yang dia lakukan itu termasuk dari upaya kita terhadap anak kita, pendidikan kita terhadap anak kita, mungkin melalui kata-kata kita, perbuatan waktu kita contohkan waktu saat kita masih hidup kepada dia, pendidikan yang dia enyam di sekolah-sekolah yang baik, sehingga dia tahu tentang perbuatan baik dan dia melakukannya, maka amalnya lah itu yang mengalir pada kita. Ya. Insya Allah ya itulah amal jariah yang tidak terputus yang kita lakukan maupun dari upaya kita yang dilakukan oleh anak-anak kita yang sesuai dengan syariat ya, jadi anak soleh solehah itu. Kira-kira seperti itu Mas Rodian. Ya. Jadi Artinya jadi bukan hartanya itu ya, bukan hartanya bukan itu hartanya masih itu. bagian rezeki kita. Ya. Karena sudah Ya, putus. ya, Semua ya, sudah ya. putus kecuali Ya. 3 hal tadi ya. Ya.
Ya, Ya, kan makasih. sudah putus pulang dia, harta pulang. Iya, Saudara, iya. harta, pulang. Mobil yang nganter kita yang tadinya bawa kita Alphard gitu ya, sekarang dia pulang Iya. sama anak-anak kita. Em, gitu. Bukan lagi milik kita. Nah, kita tinggal bersama amal kita, eh, apa namanya, mempertanggungjawab, ya istilahnya demikian. Nah, anak-anak kita, makanya anak soleh ini bukan hanya doa, tapi berbagai amal yang dia lakukan itu terhitung sebagai upaya kita terhadap anak-anak kita itu. Mudah-mudahan dia menjadi anak soleh, mendoakan kita, dari harta waris itu dia mampu misalnya nih ya, mendirikan masjid untuk kita dan sebagainya. Insya Allah dari situ kebaikan tetap mengalir pada kita. Insya Allah. Iya. Jadi manfaatkanlah selagi kita hidup ya Ustadz ya. Rezeki Betul yang ada sekali. di kita. Ya. Iya, karena itu tadi harta yang nanti akan menemani atau benda yang sebetulnya milik kita itu sampai di akhirat yang kita bisa sampai bawa ke akhirat itu yang waktu di dunia kita gunakan di jalan Allah, sedekah, infak dan sebagainya. Bukan harta yang kita hanya begitu-begitu saja, itu semua nggak ikut kita, ya. Sisa-sisa harta juga nggak ikut kita, gitu ya. Konsepnya demikian, Pak Rodian. So, Ya, ya, baik. Izin, Jazakallah Prof. khair. Ustadz. jazakallah khair. Jazakallah. Izin, Prof. Boleh menanya lagi? Masih masih ada waktunya kah? Monggo, Sekarang monggo. sudah Ya, jam. Oh, monggo ya. silahkan. Monggo silahkan. Baik, makasih. Prof, saya langsung aja, Prof. Prof, Oke. kalau kita coba simak konsep rezeki gak ada dinamis, ada fix, ada yang masa depan. Kalau yang para suhada itu kan Allah janjikan rezeki terus masih dapat. Nah, kemudian rezeki yang kadang-kadang kita lihat ada 24 jam orang kerja banting tulang istilahnya, tapi yang rileks-rileks dapat. Ini maknanya bagaimana nih, Prof, kalau kita mensikapinya? Karena memang sebelum meninggal kan saya baca itu rezeki kita yang terakhir itulah kalau sudah tertutup, sudah diberikan, maut pasti datang. Demikian, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi para syuhada mungkin di surat antara lain Ali Imran ya Pak ya, bahwa janganlah kamu mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, tapi mereka itu hidup di sisi dan di sisi Allah, di sisi Tuhannya dengan mendapatkan rezeki ya. Jadi itu adalah suatu kebaikan yang diberikan pada para syahid, para syuhada, dan di alam barzahnya itu Allah karuniakan rezeki pada mereka, ya. Rezeki dari surga yang Allah berikan. Nah, ini tafsirnya seperti itu, dan memang itulah apa namanya, kebaikan seorang syuhada yang berniat ikhlas dan memang wafat sesuai dengan persyaratannya, kira-kira begitu. Nah, yang tadi orang yang bekerja banting tulang, dapatnya 10.000 sehari, ada yang ya seolah-olah demikian. Maka itulah Allah telah menetapkan seseorang dan rezeki itu nggak tertukar si A dan si B. Makanya waktu si tetangga kita beli katakanlah sesuatu yang sangat luar biasa dan kita, waduh, kok kita nggak bisa beli itu karena memang kita mungkin ya tidak ditakdirkan dapat melakukan hal itu dan sebaliknya dia pun. Jadi kita sudah ditetapkan sendiri-sendiri uh, anu kita itu ya. Dan rezeki yang banyak atau sedikit bukan tanda kemuliaan seseorang, sudah disampaikan oleh Rasulullah. Bukan kemuliaan seseorang, rezeki itu duniawi, materi, tampak banyak maupun sedikit. Walaupun ya tentunya ya, tidak sedikit orang-orang yang kita lihat orang soleh, orang ulama yang juga memiliki kekayaan yang luar biasa ya. Tetapi kita lihat cara dia mengelola kekayaan ya. Tidak sedikit ulama kita tahu misalnya ya kenalan kita ustadz atau ulama, oh biasa-biasa saja hidupnya pun dia rumahnya sangat biasa, tapi dia diberi kepercayaan mengelola sekian puluh miliar misalnya untuk mengelola pondok dan sebagainya. Tapi dia memang paham, dia tidak memakan uang itu dalam untuk keseharian sendiri ya, tapi betul-betul mendirikan pondok, mendidik anak gratis, anak-anak yatim dan seterusnya itu adalah Allah juga berikan sesuai dengan apa namanya ya, dan memang beliau ditakdirkan katakanlah oleh Allah dapat mengelola pondok dan seterusnya dan tapi sekali lagi Mas, jadi
banyak sedikitnya bukan ukuran kebaikan bagi seseorang ya, tetapi apa yang dia infakkan itulah yang akan menjadi amal amal bagi dia, kira-kira demikian. Prof di surat Fajar, maaf, saya ingat juga barusan. Fama insanu ijama dan seterusnya, seolah-olah dimuliakan dan dihinakan. Tadi Prof udah sampaikan juga. Kan ada tuh di surat Al-Fajr juga. Memaknai rezeki. Jadi bukan karena kalau susah rezeki seolah dihinakan. Nah itu kan Oh ada ya, itu ya. maknanya. Betul, betul. Iya. Jadi sifat manusia ini begitu diberi kemuliaan kebaikan, oh Allah memuliakan saya gitu ya. Begitu seret rezekinya, Allah ini kok nah gitu ya. Nah, ini sifat dasar manusia apa namanya? Yang itu eh, harus disadari bahwa itu sikap yang tidak benar. Karena yang benar itu seorang muslim harus seperti yang Nabi istilahnya kagum padanya. Sungguh sungguh menakjubkan kehidupan seorang muslim. Muslim yang bagaimana? Kalau dia diberi kesenangan, dia bersyukur. Kalau diberi kesulitan, dia bersabar. Ya. Dan itu nggak ada selain nggak didapatkan di selain orang muslim. Ya. Nah, itulah kita sampai pada derajat itu sesuatu yang akan menakjubkan. Kira-kira begitu, Mas. Baik, masih Barakofi, Prof. Sami-sami, Mas. Sudah jam 6 lebih Oke, 29 ya. Ya. Monggo Mas Ustadz Yoni untuk penutup dengan doa. oke. Baik, Ibu Bapak, Mas Mbak sekalian, Alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita melewati waktu-waktu untuk mendengarkan dan sharing bersama terkait dengan kalamullah dan juga hadis Rasulullah. Dan ini adalah panduan hidup kita ya sebagai Muslim. Allah telah memberikan satu paket buku, satu paket aturan ya. Inilah aturan kalian hidup di dunia untuk mendapat kebaikan di akhirat, kira-kira begitu. Salah satunya yang diatur atau yang harus kita pahami adalah konsep rezeki ini ya, bahwa rezeki itu ternyata hak Allah memberikan pada kita, sudah satu paket dalam diri kita, rezeki kita nggak tertukar si A dan si B ya. Dan bagaimana karena rezeki ini akan ditanya nanti gitu kira-kira. Jadi bagaimana cara kita memanfaatkan apa yang diberikan pada kita ini, baik badan kita, kesehatan kita, uang atau harta yang kita dapatkan juga sebagai paket dari diri kita ini. Kemudian ada 4 pertanyaan yang akan ditanya Allah itu bisa kita jawab gitu ya. Bukan berarti kita hafalkan jawabannya sekarang karena itu bukan seperti itu cara menjawabnya, tetapi apa yang dilakukan itu akan dijawab oleh kita saat ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala tentunya memberikan kita banyak kebaikan ya dalam zikir pagi yang mungkin sudah dilantunkan atau akan kita lantunkan nanti ya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ini adalah doa-doa yang semoga Ibu Bapak sekalian selalu mendawamkan ya, merutinkan zikir-zikir pagi ini karena dari situ Allah karuniakan ya. Allahumma afini fi badani fi dan seterusnya ya. Allahumma ini asalukal afwa ya Allah karuniakan aku kebaikan fi dini di agamaku wa dunyaya apa kehidupan duniaku wa ahli kepada keluargaku wa mali kepada hartaku ya. Itu zikir-zikir itu marilah senantiasa kita rutinkan karena hanya pertolongan Allah saja yang sanggup membuat kita sanggup dapat mengamalkan apa-apa yang sudah diperintahkan pada kita. Dan kita selalu bersolawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah begitu berjasa pada kita, memberikan kita tuntunan, ya. Kemudian para sahabat yang juga menyebarluaskan Islam sampai pada kita, insya Allah ya adalah jasa-jasa para sahabat dan kita mencontoh mereka dalam mengamalkan sehari-hari ya. Kita tahu di antara para sahabat ada yang kaya banget ya, bahkan diibaratkan dia ambil batu di bawahnya pasti ada hartanya gitu ya. Abdurrahman bin Auf itu saudagar besar yang kaya mudah dimudahkan Allah dalam rezekinya. Apa yang dia lakukan? Apakah beliau berfoya-foya dan sebagainya? Ternyata beliau begitu sangat banyak berbuat hal-hal kebaikan dan masih bisa kita lihat teman sahabat-sahabat yang lain ya, Utsman bin Affan,
dan seterusnya yang sampai saat ini dirasakan ya kebaikan-kebaikannya, kebun kurma yang disodakohkan dan sebagainya masih bisa dirasakan umat Islam sampai saat ini dan seterusnya. Dan mencontoh mereka adalah hal yang mudah-mudahan dapat kita lakukan ya. Sahabat Abu Bakar, sahabat Umar dan para sahabat itu sangat berlomba-lomba dalam kebaikan. Sahabat Umar sampai punya istilahnya tekad, wah hari ini saya harus mengalahkan Abu Bakar nih. Ya. Jadi dia pergi ke Rasulullah, saya sumbangkan separuh harta saya. Ya. Loh, terus yang gimana kamu hidup? Saya masih punya separuh lagi. Nah, tapi Abu Bakar datang, saya infakkan seluruh harta saya. Ya. Dan Rasulullah bertanya, loh apa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Yang saya sisakan adalah Allah dan Rasulnya pada mereka. Ini adalah para sahabat yang tidak, bagi mereka itu harta bukan sesuatu yang, tapi tujuan untuk kebaikan mendapatkan pahala. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hidayah Allah untuk mengamalkan kebaikan dalam keseharian kita. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu semuanya Waalaikumsalam. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu